Kali ini saya pengen nginfoin benda yang nggak banyak orang tahu, tapi ini sangat berarti bagi para peternak, yaitu termostat. Adalah pengatur otomatis suhu yang ada di dalam inkubator. Baik itu inkubator telur untuk menetaskan telur, atau inkubator anakan untuk membesarkan anakan sesuai dengan usianya secara otomatis. Jadi nggak manual, jangan asal lampu, tapi suhunya, lampu itu untuk peredaran suhu di dalam inkubator yang diatur berapa derajat oleh termostat. Kita akan bahas lebih lanjut tentang termostatnya. Ini adalah XHW3001. Ini colokan ke listrik dan ini colokan ke lampu. Jangan lupa teman-teman siapkan alatnya. Saya menggunakan gunting dan colokan ke listriknya. Gunting dulu biar rata. Lalu kita sambungkan ke sini nantinya. Ingat, ini saya ambil yang 12 volt, sorry salah. Saya ambil yang 220 ya. Ini udah yang 220. Ada dua jenis soalnya. Nah, ini sambungkan ke sini teman-teman. Nah, ini kita siapkan rumahan lampunya. Nanti kita sambungkan ke output. Oke, saya ingatkan kembali, ini untuk ke lampu yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri ini untuk ke listrik ya. Jangan sampai ketuker, nanti malah berbahaya teman-teman. Dan di bawah ini adalah sensor teman-teman. Nah, ini kabel sensor cukup panjang. Ini nanti dimasukkan ke dalam inkubator. Tombol bagian kiri untuk minimal suhu dan tombol bagian kanan untuk maksimal suhu. Penggunaan kiri dan kanan tetap menggunakan dua tombol ini untuk menaikkan dan menurunkan suhunya. Pastikan di bagian belakang ini 220 volt dan ini yang punya saya yang 12 volt. Ini yang 12 volt. Dan nanti juga yang 12 volt juga menggunakan adaptor teman-teman. Minimal itu 2 ampere untuk adaptornya. Jadi tidak langsung ke listrik kalau untuk yang 12 volt. Perlu diingat teman-teman, untuk output 12 volt lampunya juga harus 12 volt ya. Jangan lupa sahabatku juga menyiapkan korek api dan tang. Ini untuk kita memotong kabel biar rapi, jadi nggak ada kabel yang kepotong. Nah, seperti ini, seperti yang saya lakukan, bakar dulu terus kita tarik menggunakan tang. Nah, dia akan rapi seperti ini teman-teman. Dan kita lakukan ke semua bagian sisi kabel pada semua kabel yang ingin disambungkan teman-teman. Oke, kita lanjut. Sambil santai nontonin saya motong kabel, kita putar musik dulu. Hey! Nah, ini sebagian yang udah tersambung teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Kita sambung lampunya. Untuk lampu kita gunakan kabel tambahan ya teman-teman. Saya menggunakan kabel kawat aja teman-teman. Jadi bukan serabut, karena serabut itu rada lemes gitu. Jadi kalau kawat ini kan kuat dia. Jadi biar tahan lama, karena lampu ini akan menyala selama 24 jam tak tiktuk terus otomatis teman-teman. Ini kita potong lagi. Oke, lanjut. Nah, kabelnya nanti akan seperti ini teman-teman. Oke, langsung saja kita pasangkan. Kita nggak perlu mikirin plus minus ya teman-teman ya, karena ini untuk 220 volt. Kecuali yang 12 volt kita harus memikirkan plus minusnya. Kalau 220 volt langsung aja sambungkan. Nggak peduli itu plus atau minus, aman. Yang penting input dan outputnya nggak ketuker. Nah, ini kita menyambungkan bagian lampunya teman-teman ya. Saya longgarkan dulu bagian obengnya. Nah,
Teman-teman yang tidak familiar dengan penyambungan listrik bisa mencontek yang saya lakukan ini. Tapi ingat, hati-hati jangan ada colokan yang mengalir ke listrik, dicabut semua dulu. Baru kita merakit kabel ya teman-teman ya. Ingat, safety adalah utama. Biar nggak bosen, kita ganti musik ya. Hehe. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah berlangganan di channel ini. Juga saya himbau buat teman-teman jangan lupa subscribe. Aduh, udah capek-capek nyatuin, ternyata ini lupa masukin. Oke, kita kerjakan kembali teman-teman, saya cepetin ya. Nah, ini dimasukin dulu teman-teman. Penutup rumahan lampunya masukin dulu. Nah, kedua kabel baru kita pasang seperti ini. Ini saya cepetin ya. Nah, dipasang seperti ini baru nanti dia bisa nutup begini. Tadi lupa. Sorry teman-teman. Oke, kita tutup ini ya. Setelah kabel disambung, jangan lupa teman-teman, kita tutup pakai isolasi hitam. Nah, seperti ini. Teman-teman yang baru belajar bisa mencoba trik yang saya lakukan, trik biasa aja yang bisa. Jangan sampai nyambung ya teman-teman, antara kabel kiri dan kabel kanan itu harus terpisah. Makanya saya bikin penutup seperti ini. Jadi tutup dulu kabel 1 dan kabel 2-nya itu bisa diputer bersamaan. Tapi kabel satunya harus tertutup terlebih dahulu untuk output. Begitu pula untuk input teman-teman. Jadi kabel antara satu dan lainnya harus tertutup. Ini saya ambil sekitar 20 cm lah ya. Tutup dulu di input ini kabel 1. Nah, seperti ini, seperti yang saya lakukan. Baru, nah ini ketutup, baru ditutup kedua kabel. Jadi dia terpisah ini. Kan ada 2 kabel ya di input atau outputnya. Jadi dia terpisah. Nah, ini udah disambung teman-teman. Sudah bisa digunakan. Oke, saya beresin bentar. Nah, nanti begini jadinya teman-teman. Saya beresin sebentar. Ini adalah sensor teman-teman ya. Nah, oke, saya akan coba colokin ke listrik. Teman-teman bisa mencontoh sistem kerja dari termostat ini ya. Ini listrik. Oke, pastikan kabel semua tertutup. Oke, saya akan setting. Saya akan infoin buat teman-teman cara settingnya. Nah, ini bagian kanan untuk maksimal suhu dan bagian kiri untuk minimal suhu. Misalkan kita tes yang bagian kanan ini ke 37,5 derajat. Nah, ini bagian kanan kita pencet terus dia akan berkedip, terus baru kita gunakan yang kiri setelah berkedip di 37,5. Baru kita pencet lagi yang bagian kiri setelah berkedip, baru kita gunakan kanan atau kiri untuk menaikkan suhu. Kanan untuk nurunin, kiri untuk naikin suhu. Nah, ini di 37 minimalnya ya. Tadi 37,5 maksimal, 37 aja minimal. Nah, nanti dia akan nyala, teman-teman. Karena suhu di sini 36,9 aslinya. Setelah selesai berkedip, dia akan menunjukkan suhu asli kita. Nah, ini kita panaskan sensor. Jadi dipanaskan sensor, dia naik 37, 37,1, 2, 3, 4, maka lampu akan mati otomatis teman-teman setelah 37,5. Artinya range yang kita gunakan adalah 37 derajat sampai 37,5 derajat. Tergantung peruntukan penggunaan kita mau berapa derajat. Ini saya tiup, saya dinginkan. Begitu 37, dia akan langsung nyala kembali untuk memanaskan inkubator teman-teman. Jadi suhu di dalam inkubator masuk ke range yang kita atur. Ini saya atur lagi ke 37,3 supaya kita dapat range efektif di 37,3 teman-teman ya. Nah, bagian kirinya kita rubah ke 37,2. Nah, setelah selesai berkedip, dia akan menunjukkan suhu asli yang dari sensor. Nah, ini sudah masuk. Minimumnya 37,2. Nah, dia nyala karena suhunya itu adalah 36,4. Oke, kita panaskan teman-teman ya. Kita panaskan, dia akan mati di 37,3 sesuai range yang kita inginkan. 37,1, 2, 3, 4.
Oh iya, kelewat karena terlalu panas sensornya teman-teman. Kena lampu soalnya. Nah, oke, kita coba kita coba sekali lagi biar akurat teman-teman ya. Jadi biar sensornya nggak dikenain lampu karena terlalu panas. Nah, ini akan nyala di 37,2. Nah, begitu 37,1 dia nyala. Nih, saya panasin lagi. 37,1, 2, 3. Nah, mati dia teman-teman. Oke, saya tiup dulu ya. Saya tiup, dinginin, 37,2 dia nyala. Jadi rank di dalam inkubator bakal menjadi 37,2 dan 37,3. Tinggal disesuaikan sesuai penggunaan. Biasanya untuk anakan itu 34 derajat Celcius dan untuk telur itu 37 derajat Celcius. Oke? Oke, teman-teman, tadi udah disimak ya, dan sudah saya sharing bagaimana cara menggunakan XHW3001. Penggunanya sangat mudah, memudahkan buat teman-teman untuk beternak. Sampai jumpa di konten berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Bye-bye.